Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, kembali pada catatan berita-berita menarik, catatan news menarik cantik sore kali ini. Kita akan menilai atau memberikan sebuah kemungkinan terkait masalah yang mendera keluarga atau pasangan Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven. Tentu saja ini terkait dengan penilaian kami. Yang pertama, bahwa nampaknya ada tiga hal yang kami lihat bahwa kemungkinan kita kena prank terhadap masalah Mbak Im Wong itu ada tiga hal, yakni yang pertama timing, waktu, yang kedua adalah fakta tentang kebersamaan, dan yang ketiga adalah terkait dengan masalah overacting. Yang pertama adalah timing. Nampaknya Mbak Im Wong sangat pandai membuat schedule timing yang pas dengan hari-hari penting mereka dalam melakukan apa yang kita sebut sebagai permohonan talak itu. Yang pertama adalah alasan mengajukannya ada terkait dengan the other man. Itu ternyata kalau kita lihat menurut Mbak Im Wong itu kan tanggal 23 November, kemudian saat bersamaan dengan Paula memakai hijab, dan itu adalah tanggal pasca perayaan pernikahan mereka. Jadi pantas bisa diingat bahwa itu adalah tanggal itu. Kemudian tanggal pengajuannya pun itu terkait dengan timing timing dari kelahiran Kenzo ya. Tanggal berapa? 7 Oktober dan terdaftar pada 8 Oktober. Jadi saya melihat di situ ada perhitungan timing yang pas dengan hari-hari penting bagi Pak Im dan Paula. Jadi itu masalah timing. Yang kedua adalah fakta bahwa kalau kita lihat yang kita amati sekarang itu kan Paula dan Mbak Im tidak tampil misalnya dalam satu frame giveaway atau mungkin yang lainnya. Tetapi kita melihat coba pada episode pemberian hadiah dari Paula untuk Kenzo yang kemarin itu tidak mungkin, itu bukan shooting spontan itu ya. Itu adalah bagaimana Paula ketemu dengan Kiano, kemudian ada bingkisan yang dipasang di meja dan sebagainya. Saya pikir itu bukan sebuah shooting spontan, dalam mana tiba-tiba Paula datang, tidak ada orang di situ, tapi itu ada satu yang di scan ya, yang ada aturannya, yang ada alur ceritanya, yang ada alur mendirectnya gimana, jalan kemana itu ada. Jadi itu tidak mungkin bahwa itu adalah suatu karya spontan, dan kita belum pernah mendengar bahwa Pak Pao itu punya dua Paula sendiri, kemudian untuk Mbak Im sendiri, tapi kayaknya kita belum dengar. Itu masih Mbak Pao. Jadi kemungkinan besar itu juga dengan dialog-dialog sebelumnya, atau ada persiapan sebagaimana layaknya kita membuat cerita atau kreator.
Dan tentu saja yang sangat ini lagi ketara adalah ketika Paula pulang ke Semarang sendiri naik kereta, ya kan, dengan Kiano dan Kenzo. Itu tidak mungkin kalau tidak ada directnya, ada yang menyiapkan dan sebagainya. Itu tidak mungkin. Jadi walaupun mungkin yang frame-frame seperti dulu giveaway dan sebagainya tidak ada bareng, atau tiktokan sama Paula dan Baim yang bareng joget-joget, itu tidak ada. Mungkin karena Paula juga sudah membatasi diri karena berhijab. Itu nyatanya mereka memproduksi bareng, ya, walau alam ya, bareng atau dua tim. Tapi yang pasti itu adalah bukan sebuah produksi spontan, ya, bukan video spontan, ya, itu jelas itu. Dan kemudian yang ketiga itu adalah yang saya melihat sangat ketara, itu adalah gimmick, adalah permainan dari Baim Wong sendiri, ya, dari Baim Wong sendiri itu overacting kalau menurut saya. Kalau kita lihat bagaimana Baim Wong perilakunya, ya, ketika seperti menghadapi Nikita Mirzani itu, ya, cengengesan, ya, tidak sampai tangis-tangisan, sangat menangis dan sebagainya. Itu kalau menurut saya itu justru kelemahannya pada menangisnya itu, ya, ini sangat terasa overacting, bahwa itu dengan seperti itu menangis dan sebagainya, tidak sebagaimana layaknya lelaki. Itu jelas itu tidak kena, ya. Oleh karena itu tiga hal itulah yang menurut saya bahwa apa yang terjadi selama itu barangkali adalah gimmick. Mudah-mudahan sih gimmick, ya. Mudah-mudahan tentu saja gimmick, karena kita tidak ingin anak-anak itu, anak terutama Kiano dan Kenzo itu terluka karena sesuatu yang dilakukan oleh orang tuanya. Mudah-mudahan itu gimmick. Dan siapakah orangnya? MDS yang menjadi real man. MDS itu tidak lain